Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Robia. Alhamdulillah saya Robia beserta keluarga saya tercinta baik-baik saja. Oke, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu tentang hepatitis ya. Masih hangat berita akhir ya, Juni 2019. Lalu tentang wabah hepatitis A di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ya, yang menyerang warga hingga 824 orang terlapor di Dinas Kesehatan Pacitan pada tanggal 26 Juni. Ketika itu masih diduga akan bertambah jumlahnya. Peristiwa ini mengagetkan dan membuat banyak orang bertanya dan baru tahu kalau hepatitis A ini bisa menular melalui makanan dan minuman yang tidak bersih. Virus hepatitis A ini menyerang manusia dan dapat ditangkal oleh daya tahan tubuh yang kuat. Namun karena gejalanya yang muncul dan saat daya tahan tubuh tidak kuat akan menimbulkan gejala demam, lesu atau kelelahan, nafsu makan menurun, nyeri sekujur tubuh, nyeri perut kanan atas atau ciri yang khas ya karena lokasi peradangan hati. Oke. Kondisi menurun biasanya bukan karena serangan virus tetapi efek dari dehidrasi dan tidak mau makan. Sebagian orang menjalani rawat jalan, sebagian lagi rawat inap. Fenomena ini menjadi pembahasan hangat di kalangan medis maupun masyarakat, sehingga siaran televisi menjadi perhatian masyarakat yang aware terhadap kesehatan. Mungkin selama ini mengetahui jenis hepatitis B dan C, ini kok ada hepatitis A mewabah ya sampai sebanyak itu. Hepatitis adalah peradangan yang terjadi di hati atau liver. Penyebab dari penyakit ini adalah virus ya. Dikenal ada 5 jenis virus, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang biasa dikenal masyarakat adalah virus hepatitis B karena sering kali menjadi penghambat donor darah ketika seseorang akan menjadi pendonor ya. Atau ketika medical check up, kaget juga kok pemeriksaannya positif ya. Tidak jarang juga masyarakat tidak tahu pernah terkena hepatitis karena lebih dikenal sebagai penyakit kuning. Sehingga ketika masa tua terkena sirosis, maka yang ditanyakan dokter apakah pernah ada riwayat hepatitis atau sakit kuning ya. Sirosis hepatitis merupakan kelanjutan dari virus hepatitis B yang kronis, berdiam dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Mengapa seolah-olah tiba-tiba sirosis? Karena gejala dan tanda hepatitis B tidak nampak nyata seperti hepatitis A ya. Bagaimana dengan hepatitis C? Mirip dengan hepatitis B. Kelanjutannya bisa menjadi sirosis dan hepatoma atau kanker hati ya. Kondisi terminal yang seringkali membuat hidup tidak produktif lagi karena kelemahan tubuh. Hepatitis D jarang ditemukan, namun paling berbahaya merupakan perkembangan dari hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B akan mencegah terjadinya hepatitis D ya. Hepatitis E mirip hepatitis A, penularan melalui kotoran manusia dan makanan yang masuk mulut, gejalanya seperti flu. Oke. Kejadian di kabupaten yang mendapat julukan kota 1000 goa ini menggugah kita untuk menjaga kebersihan, melakukan pola hidup sehat karena faktor resiko dari penyakit hepatitis salah satunya adalah perilaku hidup tidak sehat. Karena peristiwa ini terjadi 1 bulan setelah Idul Fitri, kemungkinan ketika merayakan bersama keluarga, makan, minum, dan kurang memperhatikan kebersihan ya, sehingga air tercemar dan saling menularkan virus hepatitis. Hidup bersih dan sehat misalnya dari yang paling sederhana adalah mencuci tangan setelah berpergian, sebelum makan, membersihkan badan secara teratur, menjaga pola makan seimbang, menghindari minum alkohol dan narkoba, baik yang diminum maupun yang disuntikan. Tidur cukup, minum air bersih, dan mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Ketika orang terdiagnosa hepatitis dan pada fase infeksius, demam tinggi ya, pipis berwarna seperti teh, maka tindakan yang dilakukan oleh keluarga adalah memberikan kamar terpisah atau isolasi. Kamar mandi atau alat makan juga dipisah untuk menghindari penularan. Yang mungkin sekali hepatitis akan muncul setelah 2 atau 3 bulan peristiwa ini terjadi. Yuk jaga keluarga Anda dengan mengkonsumsi suplemen untuk mencegah serangan virus. Nah, untuk untuk membantu pemulihan lebih cepat pada terkena hepatitis, disarankan yaitu minum suplemen klorofil plus, spirulina, dan kolostrum. Ya, klorofil ini ada 730 ml ya satu botolnya, kolostrum satu botolnya 90 kapsul, dan spirulina satu botolnya 120 kapsul ya. Oke, jadi ketiga ini sangat disarankan sekali untuk membantu pemulihan lebih cepat pada saat kita terkena penyakit hepatitis, dan dapat juga apabila kita meminum ini ya, klorofil, spirulina, dan kolostrum dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh agar kita terhindar dari yang namanya virus ya, karena saat ini virus adalah penyebab utama dalam sakit ya, seperti itu. Oke, karena virus tidak terlihat ya, jadi sangat disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari semua penyakit. Karena apa? Karena kesehatan Anda dan keluarga begitu berharga. Yuk kita cegah daripada mengobati, ya kan? Lebih baik seperti itu. Oke, cukup sekian sharing saya hari ini. Kebetulan juga ada bunyi azan ya, saatnya waktunya saya istirahat. Dan jangan lupa untuk pertanyaan selanjutnya atau informasi selanjutnya dan untuk mendapatkan produk yang asli bisa hubungi saya Robia di 0812-8097-3626. Dan jangan lupa channel saya di subscribe dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama kali dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di sharing saya selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.